Ketika itu ikan bergerak-gerak di dalam terumbu dan akhirnya melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika keduanya bangun, pendamping Nabi Musa alaihissalam lupa menyampaikan tentang ikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sejarah Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini berawal ketika Nabi Musa alaihissalam berceramah di hadapan Bani Israel. Kemudian mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang paling pandai?" Dia menjawab, "Aku." Allah Subhanahu wa taala mencela Nabi Musa alaihissalam atas pengakuannya itu. Lalu dia mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua laut yang lebih berilmu darimu." Musa berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana caranya aku dapat bertemu dia?" Dia berfirman, "Bawalah beberapa ekor ikan dan masukkan ke dalam terumbu, maka di mana saja engkau merasa ikan tersebut hilang, maka disitulah tempat orang itu." Maka Nabi Musa alaihissalam mengambil beberapa ekor ikan dan memasukkannya ke dalam terumbu. Kemudian dia berangkat bersama seorang pemuda bernama Yusha bin Nun. Hingga ketika tiba di sebuah batu, keduanya meletakkan kepalanya lalu tertidur. Ketika itu ikan bergerak-gerak di dalam terumbu dan akhirnya melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika keduanya bangun, pendamping Nabi Musa alaihissalam lupa menyampaikan tentang ikan tersebut. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-61. Keesokan harinya, setelah Nabi Musa alaihissalam melewati tempat yang telah Allah tetapkan, dia merasa lelah, lalu meminta kepada pendampingnya untuk menghidangkan makan siang mereka. Maka ketika itulah sang pendamping ingat tentang ikan yang mereka bawa, lalu menyampaikannya kepada Nabi Musa alaihissalam yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Muridnya menjawab, "Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sungguh aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 62-63. Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam berkata bahwa itulah tempat yang mereka cari. Lalu mereka kembali menyusuri jalan yang mereka tempuh sebelumnya, hingga tiba di sebuah batu besar. Dan di sanalah dia bertemu dengan orang yang kemudian dikenal dengan nama Nabi Khidir alaihissalam, orang yang telah Allah berikan rahmat dan ilmu dari sisinya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam langsung memperkenalkan dirinya dan mengutarakan niatnya, yaitu ingin ikut bersamanya agar mendapatkan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Pada awalnya Nabi Khidir menolak dengan alasan bahwa Nabi Musa alaihissalam bakal tidak dapat sabar mengikutinya. Namun Nabi Musa bersikeras untuk mengikutinya dan berjanji untuk bersabar dan tidak menentang perintahnya. Akhirnya Nabi Khidir memenuhi permintaan Nabi Musa dengan syarat dia tidak boleh bertanya tentang sesuatu sebelum dirinya menjelaskannya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku,
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 67-71. Lalu berangkatlah mereka berdua menyusuri tepi pantai. Kemudian ketika mendapatkan sebuah kapal laut sedang berlabuh, mereka meminta kepada awak kapal agar dapat ikut menumpang. Ketika para awak tersebut mengetahui bahwa yang meminta adalah Nabi Khidir, mereka mempersilahkannya ikut menumpang tanpa dimintai ongkos. Akan tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Nabi Khidir mencabut salah satu papan perahu dengan kapak. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, mereka telah mengajakmu tanpa ongkos, tapi engkau malah sengaja melobanginya agar tenggelam. Maka ketika itu Nabi Khidir kembali mengulangi pernyataannya, bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak dapat bersabar mengikutinya. Buktinya dia bertanya sebelum dirinya menjelaskannya. Namun Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Khidir agar memakluminya karena dia lupa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 71-73. Kemudian keduanya turun dari kapal laut. Lalu ketika mereka berjalan di tepi pantai, Nabi Khidir melihat seorang anak kecil sedang bermain bersama anak-anak sebayanya. Langsung saja dia ambil anak itu lalu dibunuhnya. Nabi Musa alaihissalam seketika itu langsung berkomentar yang dijelaskan di dalam Al-Quran, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih padahal dia tidak membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. Lalu Nabi Khidir alaihissalam ingatkan kembali Nabi Musa bahwa dia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Namun Nabi Musa alaihissalam minta diberikan kesempatan sekali lagi. Jika dia masih mempertanyakan lagi apa yang diperbuat Nabi Khidir, maka dirinya boleh ditolak menemaninya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 74-76. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika singgah di sebuah kampung, mereka berdua meminta kepada penduduk kampung tersebut agar diberikan makanan. Namun penduduk kampung tersebut menolaknya. Lalu mereka mendapatkan ada sebuah tembok di kampung tersebut yang sudah miring dan nyaris runtuh. Oleh Nabi Khidir, tembok tersebut diluruskan lagi. Melihat hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam kembali berkomentar, kita datang ke kampung ini namun penduduknya tidak memberi kita makan dan tidak menerima kita sebagai tamu. Sebaiknya engkau minta upah dari apa yang engkau lakukan. Mendengar komentar Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir berkata, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 78. Maka ketika itu habislah sudah kesempatan Nabi Musa alaihissalam untuk menemaninya, karena untuk kesekian kalinya dia melanggar syarat yang telah diajukan Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir bermaksud untuk menjelaskan alasan perbuatan yang dilakukan sebelumnya mengenai perahu yang dia lobangi, karena di depannya terdapat raja yang selalu merampas setiap perahu yang kondisinya baik, sedangkan anak kecil yang dia bunuh adalah seorang kafir.
sedangkan kedua orang tuanya beriman. Nabi Khidir khawatir kecintaannya kepada anaknya membuat kedua orang tuanya mengikuti agama sang anak, sementara Allah akan menggantinya dengan anak yang lebih baik dari anak pertama. Adapun tembok yang hampir roboh tersebut adalah milik dua anak yatim dari kedua orang tua yang soleh. Di bawah tembok tersebut terdapat harta peninggalan berupa emas yang bertuliskan ilmu-ilmu pengetahuan. Allah menginginkan agar kedua anak yatim tersebut dewasa terlebih dahulu sebelum mengambil harta peninggalannya tersebut. Dan itu semua dilakukan oleh Nabi Khidir bukan semata-mata kemauannya, tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 79-82. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.